Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, berjumpalah dengan channel Hasan Madura di sini yang akan membahas tentang ini judulnya yang saya bahas, yang saya reaction ini adalah Kristen menjawab pertanyaan Muslim. Seperti itulah yang ada di grup ini. Namun di dalam video ini nanti ada seorang Muslim, dia itu sehingga dikeluarkan atau ditendang dari forum Zoom ini karena apa? Karena katanya menurut beliau katanya orang Islam ini adalah Zofkatul tidak mampu memberikan atau menerangkan apa yang menjadi yang ingin Zofkatul tunjukkan, sehingga umat Islam ini kemudian menertawakan Zofkatul. Nah, karena itulah kemudian mereka ditendang oleh orang-orang Kristen, oleh moderatornya. Seperti itulah, beginilah kebiasaan orang-orang di sana, seperti itu. Yuk kita lihat apa yang mereka bahas. Orang-orang Kristen misionaris Kristen yang bernama Zofkatul dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Benarkah demikian? Silakan siapa yang mau menjawab dahulu, apakah Ibu Sofiatul ataupun Pak Erben? Pertanyaannya apa? Mungkin lebih jelasnya. Yesus ciptaan karena Tuhan tidak bisa dianalogikan dengan materi. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah hasil ciptaan. Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Mereka memelintir bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Benarkah demikian? Kiranya teman-teman bisa menjawab. Arben ada nggak? Nanti jawabanmu kontroversial lagi. Nah, ini ada seorang Muslim bertanya, apakah Yesus itu ciptaan? Seperti itu kan? Ini kan memang pertanyaan wajar ya. Kenapa? Karena yang diketahui adalah Yesus itu dilahirkan dari seorang Maria, kan, seperti itu. Itu wajar ditanyakan seperti itu. Nah, orang Kristen mengatakan ini pertanyaan dipelintir-pelintir katanya. Masa pertanyaan dikatakan dipelintir-pelintir? Dan di situ Zofkatul mengatakan Erben ini agar supaya menjelaskan lebih dulu, takut jawaban Erben dengan jawaban Zofkatul ini takut kontradiksi. Nah, inilah yang mereka takutnya tentang jawabannya gitu loh. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka jawabkan berdasarkan berdasarkan logika masing-masing, berdasarkan inisiatif sendiri-sendiri, seperti itu. Yuk, naik lanjut. Silakan Bu Sofi dulu aja. Bu Sofi, jawab apa ini pertanyaan nomor 1? Iya. Apa itu Pak? Jadi dia mengatakan begini, karena Allah itu bukan materi. Maka Yesus sebagai manusianya ya, itu adalah ciptaan, gitu pertanyaan dia. Iya. Pak Erben mau jawab dulu. Nanti kalau saya jawab bego. Ya enggak, Ibu Sofi aja. Silakan Bu Sofi. Saya lagi kumpulkan apa ini. Yesus yang pada hakikatnya sebagai firman Allah itu ciptaan atau bukan? Bukan. Firman Allah itu tidak pernah diciptakan, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Sekarang pertanyaannya, ketika firman itu menjadi daging, kemanusiaan diciptakan apa?
Nah gini, firman itu tidak diciptakan seperti itu ya. Ketika firman menjadi daging, maka dagingnya diciptakan katanya. Artinya di sini kan kayak apa? Firman menjadi daging. Artinya kepompong menjadi kupu-kupu seperti itulah kan. Karena di situ ada istilah menjadi. Kan seperti artinya di sini kalau dikatakan daging itu adalah ciptaan, artinya firman ini menciptakan daging. Kan seperti itu intinya. Firman menciptakan daging. Kalau memang dagingnya itu adalah ciptaan, berarti selama ini dan dagingnya ini diberi nama Yesus. Bukan firmannya ini yang diberi nama Yesus, tetapi dagingnya inilah yang diberi nama Yesus. Seperti itu. Jika ia lahir, maka beri nama dia Immanuel. Atau apa ketika dia lahir beri nama Yesus. Kan seperti itu. Jadi bukan firmannya ini yang apa ya, yang Yesus, tetapi dagingnya inilah yang bernama Yesus. Sedangkan di situ tadi mengatakan daging itu adalah ciptaan. Terus kemudian firman menciptakan daging. Dan daging itu diberi nama dengan Yesus. Ini clear ya. Dagingnya itulah yang disebut Yesus. Nah ketika misalkan ada orang mengatakan Yesus ini sebagai firman, sebagai Tuhan, maka berarti dagingnya itulah yang Tuhan. Kan seperti itu intinya ya. Yuk naik lanjut. Ketika dikatakan Roh Kudus turun ke atas Maria supaya Maria bisa mengandung, itu sama seperti yang dikatakan di Kejadian 1. Makanya kalau kita mau melihat di mana kita harus balik back ke Taurat di Kejadian 1 ayat kedua, ya, sebelum Tuhan berfirman Yehior Vaior Ruh Elohim merakefet al peneh rapayim, dan Ruh Elohim merakefet yang melingkupi, ya, itu adalah analogi yang sama ketika dikatakan Roh Kudus turun atas Maria, bukan meniup-niup farjaha ya. Kalau di dalam Quranmu farjahanya Maria ditiup, bukan. Kenapa kedagingannya harus diciptakan, teman-teman? Yang namanya materi itu pasti diciptakan. Makanya dikatakan di dalam Ibrani, ketika aku datang ke dalam dunia, maka engkau menyediakan tubuh bagiku. Betul nggak? Nah, menurut Sofkatul ini adalah apa ya, materinya itu diciptakan. Artinya dagingnya ini adalah ciptaan. Padahal yang bernama Yesus ini adalah dagingnya. Ketika dia lahir, ketika Yesus ini lahir diberi nama apa? Diberi nama Yesus agar supaya apa? Agar supaya ketika orang-orang memanggil, "Hei Yesus," dia itu menoleh dengan lehernya ke kanan, dipanggil dari kiri menoleh ke kiri. Kan seperti itu. Nah, sebagaimana kita punya nama gitu loh. Misalkan gini, dagingnya ini bernama Sofkatul, bukan rohnya, bukan apanya yang bernama Sofkatul, dagingnya. Nah Sofkatul ini ketika misalkan dipanggil, teman-temannya itu melihat Sofkatul, melihat wajahnya, artinya dagingnya itu dilihat. Hei Sofkatul, maka Sofkatul ini menoleh ke kiri, lehernya menoleh. Ini menunjukkan agar supaya orang itu memanggilnya ketika ketemu itu enak gitu loh. Itulah apa ya? Itulah fungsinya nama, agar supaya apa tidak bingung orang memanggilnya, maka diberi nama seperti itu, nama Sofkatul, nama ini Erbem, nama dan seterusnya gitu. Nah ini membuktikan bahwa Yesus ini ketika lahir diberi nama Yesus ya sama tujuannya, yaitu apa, agar supaya ketika dipanggil hai Yesus, hai hai gitu juga Yesus menoleh ke kiri gitu loh. Agar supaya kita tahu bahwa itu Yesus. Ini artinya Yesus ini nama dagingnya. Nama dagingnya ini adalah Yesus. Nah ketika ada yang mengatakan Yesus ini sebagai Tuhan, maka dia itu otomatis menuhankan dagingnya ini. Seperti itu. Karena Yesus itu adalah nama dagingnya gitu loh. Sebelum itu gak ada nama Yesus soalnya gitu loh. Yuk naik lanjut. Tubuhnya Yesus. Betul, betul, betul. Tubuh itu bukan kekal. Kalau kekal nggak bisa dipotong. Potong. Jadi pertanyaannya kadang-kadang, nah ini kadang-kadang pertanyaan dari teman muslim yang saya geli adalah, Bu Sofiato, coba saya tanya Tuhan kok bisa dibunuh?
Nah, katanya gini, yang kekal itu bukan dagingnya. Padahal nama Yesus itu adalah nama dagingnya. Kan seperti itu. Ketika Sofkatul mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, ya sebagai Tuhan, ini otomatis gak kekal Tuhannya orang Kristen. Karena yang mereka tuhankan adalah dagingnya, seperti itu. Yang diberi nama Yesus itu dagingnya. Ketika dia lahir, beri nama Yesus. Artinya daging. Ketika ditanyakan, berarti Tuhanmu dibunuh, Sof Katul. Ya memang benar pertanyaan itu. Karena apa? Karena yang bernama Yesus ini kan dagingnya. Nah, ketika dagingnya ditangkap sama orang Romawi, ya kan ini intinya kan Tuhannya bisa dibunuh. Ini logisnya seperti itu sebenarnya gitu loh. Yuk naik lanjut. Pertanyaannya keliru. Duh, kok menyalahkan pertanyaan Sof Katul. Ketika misalkan, oh Sof Katul, Tuhanmu kok bisa dibunuh gitu. Nah, ini mengatakan Sof Katul, keliru pertanyaanmu gitu loh. Nah, itu padahal sudah jelas yang bernama Yesus ya. Itu adalah dagingnya. Karena apa? Firman telah menjadi daging. Kemudian daging itu kan menjadi sudah ya. Daging itu diberi nama Yesus. Artinya di sini Yesus itu adalah kedagingannya ini gitu. Nah, ketika dagingnya ditangkap dan Yesus ini kan dianggap sebagai Tuhan. Kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan, tetap aja adalah dagingnya yang dianggap Tuhan. Nah, ketika daging ini ditangkap sama orang Romawi, digantung, disalib. Nah, maka ini adalah ya Tuhannya berarti kalau Yesus dianggap Tuhan gitu loh. Ini sudah pertanyaan dari Muslim ini sebenarnya sudah benar. Cuman jawabannya Sof Katul ini muter-muter kayak apa ya? Jadi orang Islam yang bertanya itu harus siapkan paramik gitu loh. Biar ini menghadapi jawaban yang muter-muter gak karu-karuan seperti itu harus menyiapkan paramik ya, seperti itu. Yuk naik lanjut. Kalau kamu tanyakan adalah Allah kok bisa dibunuh? Pertanyaannya saja sudah keliru. Kenapa? Karena Muslim itu dia tidak bisa membedakan antara Allah dan Tuhan. Dan orang Kristen tidak bisa membedakan antara kealahan dan keilahian Yesus dengan ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Makanya Anda harus belajar dari kayak Pak Bambang Susilo ya dan sebagainya. Orang Kristen mencampurkan yang namanya kealahan dan ketuhanan. Maka tidak saya jelasin. Ketika kita makan Yesus Tuhan, asosiasi mereka adalah Yesus itu Allah, Allah Yesus itu. Nah, Sof Katul ini mengatakan orang Islam itu gak bisa membedakan kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus katanya. Padahal katanya kan ini kalau saya lihat di Yohanes pasal 1 nomor 1 itu adalah firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau Yesus ini dikatakan firman itu sendiri, firman telah menjadi daging, artinya di sini menjadi daging firman itu gitu. Kan seperti menjadi daging kan? Nah, kemudian dagingnya itu disebut Allah sendiri, kan seperti itu. Daging ini disebut Allah sendiri. Maka ketika orang Romawi menangkap daging ini, otomatis Tuhannya Sof Katul. Ini yang ditangkap, Allahnya Sof Katul yang ditangkap gitu. Ini kan benar gitu loh sebenarnya pertanyaan dari Muslim itu. Berhubung Sof Katul buntu dalam menjelaskan hal ini, akhirnya muter. Untuk itulah saya sebagai umat Muslim, umat Islam butuh bodrek gitu loh. Karena melihat Sof Katul yang muter, biar saya tidak ikut mumet gitu. Biar saya tidak ikut pusing gitu loh. Yuk deh lanjut. Ngerti tidak ini? Ya, Yesus itu Tuhan karena dia penguasa. Tuhan itu artinya gelar. Kenapa disebut Tuhan? Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Tuhan, kan gitu. Karena teritori atau dominion kekuasaan Yesus itu surga, bumi, dan neraka. Nah, siapa yang berkuasa di surga, di bumi, dan neraka kalau bukan Tuhan? Ya, nah keilahian Yesus dari mana? Ya karena dia firman Allah yang di dalam diri Allah, satu jenis, satu hakikat dengan Allah.
Nah, tadi katakan begini, Yesus itu dipanggil sebagai Tuhan karena dia itu Tuan dari segala Tuan. Tuan dari segala Tuan itu adalah penguasa sorga. Artinya artinya Allah atau Tuhan itu sendiri gitu. Nah, berarti kalau begitu ketika orang menangkap Yesus itu artinya Allahnya atau Tuhannya ditangkap, kan seperti itu logikanya gitu. Kalau Sofkatul ini apa ya, benar-benar mempunyai logika yang benar gitu loh. Berhubung penjelasan Sofkatul ini cuman muter-muter, ya terpaksalah saya harus minum paramik seperti itu biar gak ikut muter-muter gitu lah. Yuk naik lanjut. Nah, ada yang mengatakan ketika Yesus menjadi manusia, dia kadang-kadang kadang-kadang off sebagai Allah. Benar nggak itu? Kadang-kadang on sebagai Allah, kadang-kadang dia off. Saya sekarang pikir nih, saya tidak memaksakan pengertian saya. Saya ajak Anda bernalar berlogika untuk mengerti firman Tuhan. Benar nggak? Ketika Yesus menjadi manusia, dia kadang-kadang on, kadang-kadang off sebagai Allah. Nah, di sini Sofkatul mengatakan ketika Yesus atau ketika firman menjadi daging, artinya menjadi manusia yang bernama Yesus ini, Tuhannya itu kadang-kadang off, kadang-kadang on gitu. Artinya di sini punya tombol on off, begitulah. Kalau di tombol on berarti dia itu muncul keilahiannya. Kalau di tombol off berarti ketuhanannya tidak ada. Itulah yang Sofkatul maksudkan dalam penjelasan ini. Yuk kita lanjutkan biar gak gagal paham. Nggak pernah yang namanya Allah itu jenisnya. Yesus selalu Allah dulu, sekarang, selamanya tetap Allah. Dia nggak pernah on off sebagai Allah, itu jenisnya, hakikatnya Allah. Makanya dia kembali kepada Bapa dari mana tempat dia berasal. Nah, katanya Sofkatul ini, Yesus ini ya tetap Allah, gak ada istilah tombol on off, tetap Allah seterusnya gitu loh. Tetap Allah seperti itu. Nah, kalau memang Yesus tetap Allah mulai dari dulu, mulai dari kan firman menjadi daging kemudian firman menjadi daging seperti itu. Artinya menjelma jadi manusia. Terus kemudian mati di tombak Romawi, di salib Romawi dan seperti. Artinya di sini kalau semuanya itu tetap menjadi Allah, artinya kan Allahnya yang ditangkap sama Romawi. Kan seperti itu logikanya, kan seperti itu sebenarnya. Ini sebenarnya pertanyaan mudah kok gitu. Tetapi Sofiatul di sini menjelaskannya muter. Untuk itulah saya butuh paramik gitu loh. Yuk naik lanjut. Dia kembali kepada Allah sebagaimana dia berasal di dalam Allah sebagai sang firman Allah. Dia nggak pernah on off sebagai Allah. Nah, sekarang kita bicara ketuhanan Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Nah, ini lucu ini. Sejak kapan ya Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan ya kira-kira? Yesus menjadi Tuhan itu sejak kapan ya? Yuk nih lanjut. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak semula. Bangkit. Sejak dia bangkit. Jadi dia itu sudah Tuhan, tapi di dimensi roh, dia di surga. Nah, katanya Sofkatul, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan gitu. Artinya Yesus ini ada yang mengatakan ya sejak semula, Bu. Nah, ini di sini dikatakan Sofkatul menyalahkan, tidak menerima
yang dikatakan sejak semula. Artinya Yesus dijadikan Tuhan ini sejak bangkit gitu loh. Artinya setelah ditombak oleh Romawi, baru kemudian dia itu menjadi Tuhan. Ini menurut karena sesudah bangkit seperti itu. Nah, sebelum bangkit ini kan ditombak sama Romawi. Yesus ini di atas salib. Nah, setelah ditombak itulah kemudian Yesus jadi Tuhan gitu loh. Ini menurut pandangan Bu Sofiatul gitu loh. Yuk, Nik lanjut. Awalnya ini menurut Bos Sufiatul bukan Tuhan gitu loh awalnya ini. Karena apa? Karena pertanyaannya tadi dikatakan sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak bangkit katanya. Artinya awalnya bukan Tuhan di sini gitu loh. Awalnya itu bukan Tuhan. Jadi ya, ketika awalnya Yesus dianggap sebagai Tuhan atau jadi Tuhan ini setelah bangkit katanya. Setelah ditombak oleh orang Romawi seperti itu. Yuk Nek lanjut. Ya, makanya ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, berkata kepada para gembala, ya, berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus yang adalah Kyrios, Tuhan di kota Daud. Dia sudah berkuasa di dimensi roh, tapi belum di bumi. Kapan kekuasaannya di bumi diberikan kepada Yesus? Kisah Rasul 2:36 setelah bangkit. Dikatakan Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Kenapa? Karena kekuasaan atas bumi itu diberikan kepada Adam. Adam itu harusnya menjadi Tuhan atas bumi ini. Nah, di situ dikatakan sejak kapan Yesus jadi Tuhan gitu loh. Artinya di sini sebelumnya itu bukan Tuhan sama sekali gitu loh. Yesus itu bukan apa-apa, artinya bukan Tuhan awalnya. Tetapi setelah ditombak oleh Romawi, artinya setelah bangkit, maka kemudian jadi Tuhan gitu loh. Masya Allah, subhanallah. Ini, aduh, ini apa ya? Ini menghina sebenarnya, menghina Tuhan ini. Masya Allah, masya Allah. Yuk, naik lanjut. Dominion. Makanya dikatakan Allah, Amos 8:7 kita lihat. Amos 8 ayat 7 apa Amos 7 ayat 8 ya, sebentar ya. Amos 8 ayat, Tuhan tidak melakukan apapun di bumi ini tanpa dia memberitahukan dulu kepada para nabinya. Amos berapa ya itu ya? Kok lali aku? Oh, oke. Kalau Sofiatul ini lali, lupa, maka saya sedikit menyela ya di sini ya. Kenapa? Sofiatul mengatakan artinya awalnya itu Yesus ini bukan Tuhan. Setelah ditombak, disalib, kemudian mati dan setelah bangkit ini baru baru jadi Tuhan gitu loh. Seperti itu setelah bangkit. Nah, ini yang menuhankan Yesus ini siapa ya yang menjadikan Tuhan ini setelah Yesus mati kemudian bangkit lalu dianggap sebagai Tuhan, ini kira-kira siapa ya? Apakah ini ucapan Yesus sendiri atau klaim dari orang lain gitu loh, atau dugaan-dugaan orang lain gitu loh. Nah, bahayanya begini ketika orang lain itu condong pada sebuah penyembahan berhala, maka ini maka ini sangat-sangat menyesatkan menurut saya. Contohnya gini, ketika ada orang pagan misalkan Yunani lah, anggaplah pagan Yunani atau pagan Romawi misalkan gini. Kemudian melihat Yesus ditombak, anggaplah gini. Kemudian bangkit gitu Yesus ini. Dan kemudian orang Romawi mengatakan, wah itu pasti Tuhan itu. Yesus itu pasti Tuhan.
Nah ini berbahaya. Karena apa? Karena keyakinan orang Romawi ini dari awal memang pagan, penyembah berhala. Jadi condong kepada sebuah penyembahan berhala. Jadi ketika orang Romawi menganggap, misalkan ini contoh ya, ketika orang Romawi menganggap Yesus ini sebagai Tuhan, ini tidak boleh diikuti ini pendapat orang Romawi ini. Kenapa? Karena menganggap Yesus sebagai Tuhan ini bukan datang dari Yesus sendiri gitu loh. Seharusnya kita kalau memang ini percaya mengambil pendapatnya Yesus sendiri. Pernahkah Yesus menganggap bahwa setelah mati aku ini akan anggap aku ini adalah Tuhan gitu? Pernahkah Yesus mengatakan seperti itu? Kalau tidak pernah, jangan mengambil pendapat orang lain yang notabene-nya adalah penyembah berhala, penyembah penyembah pagan gitu loh. Yang percaya dengan keyakinan pagan. Jangan buang itu semua gitu. Ngapain? Kalau kalau memang merasa mengikuti Yesus, apa yang Yesus katakan itulah yang harus diikuti. Dan ternyata yang menganggap Yesus sebagai Tuhan itu bukan Yesus sendiri gitu loh. Ini kan miris sebenarnya gitu loh. Miris. Yuk naik lanjut. Amos berapa itu? Amos 7 kalau nggak salah. Pinter. Sungguh Pin, Tuhan Allah pinter. Wudhu nafsi. Dia nggak akan berbuat sesuatu di bumi ini tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Loh, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat nggak ketika Yesus kembali ke kotanya, kemudian dikatakan dia tidak dapat melakukan mujizat apapun karena tidak ada iman di antara mereka. Dia heran, kamu tuh tidak punya iman, kecuali beberapa orang yang disembuhkan di situ. Ingat nggak ketika dia ke Nazaret? Dia tidak bisa melakukan mujizat loh. Why? Nah, Sob Katul mengatakan ketika Yesus ini ke Nazaret, Yesus ini tidak bisa melakukan mukjizat. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak punya iman seperti itu. Artinya di sini Yesus tidak bisa bermukjizat karena melihat orang-orang itu tidak punya iman seperti itu. Artinya Yesus gak pernah artinya Yesus gak bisa melakukan mukjizat seperti itu. Terus kalau tidak bisa melakukan mukjizat, di sini artinya Yesus pada saat itu bukan Tuhan seperti itu menurut yang saya tangkap seperti itu. Artinya pada saat itu Yesus bukan Tuhan gitu loh. Karena tidak bisa melakukan mukjizat seperti itu. Karena Pak Sofkatul tadi mengatakan bahwa Yesus jadi Tuhan itu setelah bangkit seperti itu. Artinya sebelum bangkit ini bukan Tuhan gitu loh. Yuk naik lanjut. Gak ada iman. Kenapa iman diperlukan? Karena ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di bumi ini, dia nggak bisa trespass. Dia tidak melanggar perkataannya di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa menjadi Tuhan atas apa? Burung-burung di udara, binatang di laut. Dan apa? Binatang di bumi. Tuhan tidak melakukan apapun. Dia tidak trespassing. Ketika dia mau nuzul ke bumi ini, dia kasih tahu para nabi-nabinya loh. Nanti aku ya akan turun ke dunia. Nanti aku akan lahir di Bethlehem. Nanti aku akan lahir dari seorang perawan. Dia kasih tahu dulu sama nabi-nabinya. Dia tidak bisa melakukan apapun. Tuhan kasih kenapa? Tuhan punya satu hukum. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu karena dia seorang raja, maka semua firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi satu hukum yang kekal dan berkekuatan mutlak. Ketika Tuhan mengatakan biarlah manusia berkuasa, itu tidak pernah ditarik balik. Gak pernah ditarik balik. Kenapa? Karena manusia harus berkuasa atas bumi ini. Nah, ketika manusia dicobai oleh si ular ini, Tuhan gak ikut campur. Dia biarin. Kenapa? Dia mau lihat kamu mengexercise gak otoritas atas dominion. Ular ini kan binatang yang harusnya di bawah kakinya manusia. Karena pada kita kalah, Adam yang pertama kalah. Yang harusnya kita berkuasa,
bergeser. Dikatakan iblis adalah penguasa atau tuan atas dunia ini. Yesus datang, dia tarik balik ke penguasa, dia ambil kembali. Makanya ketuhanannya atas bumi ini baru sah setelah dia bangkit. Matius 28 ayat 18. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah dia bangkit, men. Tidak sebelum itu. Kekuasaannya atas neraka kapan? Ketika dia turun ke dunia orang mati. Dia rebut kunci neraka. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Makanya di dalam Efesus, kita lihat Efesus. Jadi jangan bingung antara kealahan dan ketuhanan. Kalau orang Muslim, Tuhan kok bisa mati? Tuhan itu bisa mati, ya nggak bisa mati itu Allah. Ya, Efesus 2. Minum dulu Bu Sofi, minum. Karena apa? Karena Bu Sofi mengatakan tadi Tuhannya itu setelah Yesus bangkit, artinya setelah sesudah ditombak oleh Romawi baru dianggap Tuhan, kan seperti itu ya ceritanya itu. Artinya sebelum itu belum Tuhan Yesus ini gitu loh. Jadi kalau ada umat Islam mengatakan kapan Yesus itu diangkat sebagai Tuhan atau kapan Yesus jadi Tuhan, itu wajar pertanyaan seperti itu. Dan Bu Sofi menjawab, Yesus jadi Tuhan itu setelah disalib, artinya setelah bangkit, artinya setelah ditombak oleh Romawi baru dia itu jadi Tuhan, seperti itu ya. Awalnya bukan Tuhan sih gitu. Yuk nek lanjut. Moderator, bikinkan dulu kopi buat Ibu Sofi itu. Oke. Kopi untuk Ibu Sophia Al-Hayat Indonesia. Kopi manis. Aku orang minum kopi. Ya kopi cinta. Cinta. Supaya Yesus berkuasa. Ini loh apa? Kopi cinta Yesus. Langit. Yang kemarin aku sampaikan di Efesus apa kata ya? Di langit di atas. Di langit di atas. Filipi 2. Filipi 2 ayat 10. Kita baca dari mulai ayat 5. Filipi 2 kita baca dari ayat 5. Mau dibacakan Bu Sofi? Ya, aku baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kapan Yesus dalam rupa Allah? Dikatakan morpheteos. Being in the form of God. Morpheteos, rupa Allah. Kapan Yesus dalam rupa Allah? Sebagai sang firman. Thought it not robbery to be equal with God. Jadi dia tidak menganggap bahwa dia itu kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, dikatakan itu. Nah, it's not robbery. Artinya robbery itu kayak ngerampok ya. Dia tidak dia merendahkan dirinya karena dia sang firman dalam rupa Allah. Kenapa Yesus dalam rupa Allah? Ya karena dia firman. Aslinya tuh itu firman, sang firman. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya, berkenosis. Nah, artinya begini, Sofi Atul ini kan begini, Yesus ini adalah firman katanya ya, yang telah menjadi daging. Artinya ketika menjadi daging ini si Yesus ini merendahkan diri, mengosongkan diri, dikit seperti itu ya. Artinya merendahkan diri. Nah, di saat merendahkan diri ini kemudian yang ditangkap oleh orang-orang Romawi gitu.
Kan seperti itu ya. Artinya di sini walaupun merendahkan diri, walaupun apa ya, mengosongkan diri, tetapi sebenarnya kan firman juga kalau begitu gitu. Kenapa tiba-tiba setelah ditangkap itu bukan firman? Padahal kan cuman mengosongkan diri dan cuman merendahkan diri. Intinya kan firman juga. Dan di dalam Yohanes 1 pasal 1 apa Yohanes pasal 1 nomor 1 itu dikatakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu dalam kitab mereka sendiri ya. Nah, walaupun dalam keadaan apapun, mau mengosongkan diri kayak mau full kayak keilahiannya, atau sampai meluap-luap kayak keilahiannya, atau mengosongkan diri kayak gitu. Itu kan nggak dijelaskan dalam Yohanes pasal 1 nomor 1 ini kan dia dijelaskan. Artinya walaupun mengosongkan diri, walaupun melemahkan diri, walaupun apapun alasannya, itu tetap dianggap Allah itu sendiri, kan seperti itu kalau menurut versi Bibelnya, kan seperti itu. Nah, kalau memang Yesus ini ketika berubah menjadi daging cuman mengosongkan diri atau cuman melemahkan diri, itu tetap firman. Dan firman itu disebut Allah sendiri. Nah, ketika ditangkap adalah Allahnya ditangkap di sini gitu loh. Otomatis walaupun mengosongkan diri tetap Allah kan. Gitu. Artinya di sini kontradiksi dengan pernyataan Sofkatul tadi. Katanya ketika Yesus itu setelah ditombak atau setelah bangkit baru dia itu jadi Tuhan. Gitu loh. Nah, ini kan berkontradiksi gitu loh dengan konsep Trinitas itu sendiri. Kalau memang Yesus ini bangkit dari setelah mati, yang sebelum mati bukan Tuhan, ya berarti di sini Bu Sofi kontradiksi atau bertentangan dengan konsep-konsep yang ada di dalam Kristen itu sendiri gitu loh. Yuk, Nek, lanjut. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Was made, dibuat sama dengan rupa manusia, makanya disebut hamba. Hamba atau doulos itu artinya karena dia dalam rupa manusia. Ya, maka Yesus disebut manusia atau hamba. Nah, ini Tuhan mau merendahkan diri, mau mengosongkan diri dan menjadi serupa dengan manusia. Artinya di sini kan seharusnya kan tetap dipanggil sebagai, seharusnya kan dia itu tetap Tuhan gitu loh. Cuman Tuhan mengosongkan diri, merendahkan diri gitu loh. Kan seperti itu. Nah, ketika ditangkap Tuhannya yang ditangkap seharusnya gitu loh. Cuman Tuhan lagi pada saat ditangkap, Tuhan itu memang merendahkan diri gitu loh. Pada saat ditangkap tetap Tuhan juga gitu loh. Seharusnya Bu Sofi kan seperti itu. Artinya Tuhannya Bu Sofi itulah yang ditangkap oleh orang-orang Romawi. Cuman pada saat itu Tuhannya gak bisa berbuat apa-apa karena posisi Tuhannya Bu Sofi di situ lagi jadi manusia. Artinya gini, begitu nongol jadi manusia, tangkap sama Romawi gitu loh. Nah, seperti itulah. Jadi Tuhannya nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Karena apa? Ketahuan ditangkap gitu loh. Ketika dia itu mengosongkan diri, maka pada saat itulah Romawi menangkapnya seperti itu. Intinya kan seperti itu. Nah, arti pernyataan Sofkatul ini itu bertentangan dengan kebanyakan orang Kristen seperti itu. Yuk, Nek, lanjut. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya apa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut, yang ayat 10 ini, perhatikan. Nah, tadi katakan pada saat itulah Tuhan mengaruniakan dia. Nah, ini kan artinya sudah ada dua pribadi yang berbeda sebenarnya. Jadi pada saat Tuhan mengosongkan diri itulah kemudian Tuhan mengaruniakan dia katanya. Berarti ini sudah beda, orang lain gitu. Ya, jadi tidak layak Yesus dianggap sebagai Tuhan kalau begitu.
Karena apa? Karena Tuhan yang mengaruniakan kepada Yesus. Seharusnya kan gitu. Ini Bu Sofi ini cuman penjelasannya ini muter. Untuk itulah saya harus banyak-banyak minum Paramik agar tidak pusing mendengar penjelasan Bu Sofi. Baik-baik supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Rasul Paulus tidak mengatakan di semua alam semesta ini. Dia kasih urutannya. Yang pertama, bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ini bicara heavenly host. Heavenly host. Di surga. Ini bicara mengenai dimensi roh. Ya, jadi dimensi roh itu ada susunannya, ada kerajaannya. Ya, nantilah kalau nanti lebih lagi ya, jadi itu ada susunannya tuh. Ya, malaikat tuh ada yang ofanim, serafim, kerubim, archangel itu ada susunannya. Ya, ada pemerintahan ya yang seperti yang dikatakan di Efesus 6. Jadi kerajaan roh tuh, dimensi roh itu ada levelnya, ada tingkatannya. Itu tekuk lutut di bawah nama Yesus. Nah, Bu Sofi itu mengatakan agar supaya bertekuk lutut di dalam nama Yesus katanya, baik di langit maupun di bumi, kan seperti itu. Tetapi faktanya pribadi Yesusnya ini yang ditangkap gitu loh. Ini kan aneh gitu loh. Jadi ibarat gini, supaya bertekuk lutut di hadapan Hasan gitu loh. Tetapi Hasannya malah nongkrong di musola seperti itu. Terus ngapain, apa bedanya gitu. Cuman namanya aja gitu. Artinya tidak cocok dengan faktanya. Faktanya gimana? Yesus ternyata yang bertekuk lutut gitu. Jadi Yesus ini yang bertekuk lutut di hadapan Romawi karena Yesus ditangkap oleh Romawi, kan seperti itu faktanya. Fakta yang terjadi. Menurut pandangan Kristen, Yesus ini kan ditangkap Romawi, yang ditombak oleh Romawi. Nah, faktanya yang bertekuk lutut ini malah Yesus gitu loh. Artinya cuman Sofkatul ini mengatakan supaya di langit dan bumi bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Artinya cuman di bawah namanya. Yesusnya sendiri bagaimana? Yesusnya sendiri bertekuk lutut di hadapan Romawi seperti itu. Yang saya lihat faktanya seperti itu gitu loh. Yuk Nick lanjut. Ya, Rasul Paulus di Filipi 2 mengatakan apa? Bertekuk lutut yang ada di atas langit dulu. Baru apa? Yang ada di atas bumi. Kapan bertekuk lutut yang ada di atas bumi ini? Ketika Yesus bangkit, segala kuasa diberikan kepada Yesus. Makanya dikatakan apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di surga. Artinya terikat di dimensi roh. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di dalam dimensi roh. Ya. Oh, artinya begini. Artinya bertekuk lutut di bumi ini dengan nama Yesus itu setelah Yesus bertekuk lutut kepada Romawi seperti itu. Artinya setelah bangkit gitu loh. Artinya gini, kan ketika di bumi Yesus ini bertekuk lutut kepada Romawi. Sehingga Romawi menangkap dan menombaknya seperti itu kan. Nah, habis itu kemudian orang di dunia ini bertekuk lutut kepada Yesus gitu loh. Setelah Yesus bangkit. Ini kan aduh, inilah yang saya sebut dengan Sofkatul ini, misionaris Kristen ini muter-muter gitu loh. Untuk itulah saya harus menyiapkan Paramik banyak biar gak pusing sing. Yuk Nek lanjut. Dan yang ada di bawah bumi, dia kasih urutannya. Bawah bumi ini mana? Bukan ikan paus ya ini ya, bawah bumi ya. Bukan kayak Islam ya, bumi ada di atas punggungnya ikan paus. Bukan, di bawah bumi bicara mengenai hell. Ya, ketika Yesus turun ke dunia orang mati, ya dikatakan dia memproklamasikan Injil bahwa dia sudah datang. Dia bukan menginjili dunia orang mati ya. Tidak ada yang namanya penginjilan orang mati. Ya, jangan dipilih kata-kata saja, jangan protes bikin video berjam-jam respon saya. Ya, tidak ada penginjilan atas dunia orang mati. Mati, ya mati-matilah ya. Tapi ketika dia turun itu katanya benar di proklaim. Kenapa bagus? Perjuangan Yesus semua orang mati itu ada di sel. Di sel itu ada kematian yang dikatakan Raja Daud. Dunia orang mati, semua orang harus tunggu di situ. Dan ketika Yesus bangkit yang dikatakan kita buat tawanan roh. Makanya dikatakan bersama dengan Yesus di dalam kitab Matius
kesimpulan dalam hal ini? Ya, kesimpulannya Tritunggal itu bukan berapa Tuhan, tetapi Tritunggal itu bagaimana Allah yang Esa itu di dalam hakikat dirinya ada firman, ada roh. Untuk tujuan keselamatan, Allah yang Esa Bapa Yahweh itu mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dalam kemanusiaan Yesus Kristus itu, Allah memberikan kuasa di bumi di surga, kuasa mengampuni dosa, kuasa menang atas iblis, kuasa menang atas maut, dan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi ketuhanan Yesus berbicara ke penguasaan Yesus, bahwa Yesuslah yang berkuasa di bumi di surga. Itu dia. Kita buka Yesaya 48 ayat 16. Yahweh berkata begini, mendekatlah kepadaku dan dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Adonai Yahweh mengutus Yahweh dan roh Yahweh. Jadi perjanjian lama itu Bapa mengutus sang firman, Adonai Yahweh itu mengutus sang Yahweh dan roh Yahweh. Di dalam perjanjian baru firman Yahweh mengutus roh Yahweh. Bapa mengutus roh Yahweh di dalam nama sang anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam perjanjian lama roh Yahweh dan Adonai Yahweh mengutus firman Yahweh. Perjanjian baru Adonai Yahweh yaitu Bapa dan sang firman mengutus Roh Kudus. Begitu muter-muternya Sofkatul ini. Katanya roh Yahweh mengutus apa? Mengutus firman, sang firman Yahweh. Terus kemudian Roh Kudus dan Bapak Kudus, dan Bapak Kudus. Sang roh ini dan sang Bapak ini mengutus apa? Firman, mengutus Yahweh itu sendiri, yang kemudian Yahweh inilah yang ditangkap oleh orang Romawi, berarti kan yang diutus. Jadi Yahweh inilah yang ditangkap berarti sama orang-orang Romawi gitu loh. Yang ditombak oleh orang-orang Romawi adalah Yahweh. Karena apa? Karena roh Yahweh mengutus Yahweh. Terus kemudian sang Bapa ini mengutus Yahweh. Kan seperti itu. Akhirnya jadilah yang bernama Yesus. Nah kemudian Yahweh ini, si Yesus ini, kan firman Yesus ini. Nah firman inilah, Yahweh inilah yang ditangkap oleh orang Romawi, yang ditombak oleh orang-orang Romawi adalah Yahwehnya ini. Kan gitu. Kan seperti itu gitu loh. Artinya yang ditombak itu Yahweh gitu loh. Aduh, muter-muter Sofkatul. Untung aku sudah minum paramik banyak ini. Aduh. Kacau. Kok begitu? Ya memang begitu Alkitab kita. Allah kita bukan kayak Allah. Memang beda. Allahmu tidak punya roh kok. Allah SBT kan tidak punya roh. Spirit is not one of the attribute of Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata memang begitu ya Tuhannya kamu, Sofkatul. Artinya Yahweh ini yang diutus oleh roh sama Bapak seperti itu, diutus ke dunia. Kemudian Yahwehnya ini ditangkap oleh orang Romawi dan ditombak, gitu loh ya. Oh, seperti itu ya Sofkatul. Baru tahu aku. Ternyata yang ditombak itu adalah Yahwehmu. Yuk, Nek lanjut. Roh itu bukan salah satu atributnya Allah. Roh itu ciptaan, kata kalian. Dan Allah kita bukan. Allah kita itu roh. Beda konsepnya. Jangan disama-samakan. Nanti kamu mumek. Kalau disamakan nanti bisa jadi mumek, kayak ganja mumek. Karena tidak kenal konsep ini. Dia tidak tahu bahwa Yahweh yang di dalam Al-Quran itu beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda. Allah turun tiap sepertiga malam. Ketika Allah turun, surga kosong.
Iya, saya tahu Sob Katul, beda, memang beda. Ketika Anda mengatakan Yahweh apa roh mengutus roh dan Bapa ini mengutus Yahweh ke dunia yang bernama apa Firman, Sang Firman ini, kemudian kan Yahweh ini berarti di dunia, berarti kan seperti itu. Karena roh dan Bapa ini mengutus Sang Yahweh atau Sang Firman kan seperti itu. Maka Yahwehnya ini yang ditangkap Romawi, yang ditombak oleh Romawi itu adalah Yahwehnya kan seperti itu. Setelah ditombak sama Romawi, dia itu kembali lagi seperti itu kan. Nah, ketika sesudah ditombak itulah kemudian Yahweh ini sebagai Tuhan gitu loh. Awalnya sih bukan Tuhan, katanya Sofkatul gitu loh. Awalnya bukan Tuhan. Tetapi setelah ditombak, setelah dia bangkit baru menjadi Tuhan gitu loh. Ya, next lanjut. Kan pusing kalau gitu Sofkatul. Kecantol di lantai di lantai. Kecantol di langit pertama Allahnya. Karena Alkitab tidak pernah begitu. Alkitab itu mengatakan ada Allah yang di surga namanya Bapa, Allah yang bersama kita namanya Immanuel, dan Allah yang di dalam kita namanya Roh Kudus. Kok begitu? Lah memang begitu Alkitab ngomongnya begitu kok. Makanya dikatakan baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah yang satu dan satu. Jadi Yesus bukanlah di luar Yahweh. Sofkatul, katanya baptislah dengan nama Anak dan Roh Kudus. Artinya di sini ya dengan nama ya. Dengan nama ya, ingat. Nama Bapa itu siapa? Namanya Roh Kudus itu siapa? Namanya Anak itu siapa? Gitu loh. Saya tanya, namanya Bapak siapa? Kan di situ ada kalimat baptislah dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Bapak ini siapa? Nama Roh Kudusnya siapa? Nama anaknya siapa gitu loh. Kan nggak jelas kamu kalau Anda cuma mengatakan seperti itu Sob Katul. Siapa gitu loh namanya gitu loh. Nama bapaknya siapa? Nama anaknya siapa? Nama Roh Kudusnya siapa? Jelaskan dong. Anda ini Sof Katul ya. Anda ini muter-muter. Untung. Saya sudah minum para mek. Sebagai sang firman dia satu dengan Yahweh. Namanya aja firmannya Yahweh. Kayak firmannya Sofiatul. Masa bukan Sofiatul? Dia pasti Sofiatul. Rohnya Sofiatul. Ya mesti Sofiatul. Nah, Sofkatul ini mengatakan Sofiatul, ya, rohnya Sofiatul tetap Sofiatul, jiwanya pikirannya Sofiatul tetap Sofiatul. Ya Sofiatul sendiri itu semua. Nah, ketika Sofiatul ini ditombak oleh orang Romawi, maka yang paling menderita adalah jiwanya Sofkatul gitu loh. Yang paling menderita itu adalah jiwanya Sofkatul. Yang paling merasa itu adalah jiwanya dan rohnya Sofkatul. Yang merasa apa kesedihan, kebingungan itu adalah rohnya dan jiwanya Sofkatul. Ketika badannya daging Sofkatul itu ditombak oleh orang Romawi seperti Yesus, maka yang paling merasakan ini adalah jiwa dan rohnya Sofkatul. Artinya di sini ketika Yesus ditangkap, ditombak oleh orang Romawi, yang paling parah merasakan adalah Roh Kudus dan Sang Bapa. Kalau Sofkatul menganalogikan seperti rohnya Sofkatul, jiwanya Sofkatul, dan jasadnya Sofkatul. Seperti itu. Muter-muter lagi kamu Sofkatul. Untung aku minum Bodrek, minum Paramik sudah. Hahaha. Saya rasa cukup jelas. Saya ada banyak menjelaskan mengenai bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Salah satunya adalah video saya yang kemarin.
Iya, sudah jelas bahwa yang ditangkap itu kalau Anda mengatakan Yesus adalah Yahweh sendiri, berarti yang ditangkap itu adalah Yahwehmu sendiri gitu. Sudah jelas ini gitu, sudah jelas. Ini kalau Anda lihat ini silsilah Kejadian 5. Ini nama-nama ini Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Enoch, Metusalah, Lameh, Noah. Itu mempunyai arti. Saya nggak usah jelaskan satu-satu, ada di video saya. Apa artinya ini? Artinya adalah manusia ditetapkan fana menderita, tapi Tuhan yang diberkati akan turun dan mengajar bahwa kematiannya akan membawa yang putus asa mendapatkan penghiburan. Itu adalah arti nama-nama di Kejadian 5 ini. Nah sekarang kapan Tuhan turun dan mengajar ini? Di dalam Yohanes 6 ayat 44 sampai 46 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Yesus mengatakan ini pulpen merah, tinta merah. Perkataan Yesus. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Loh, kapan Allah jadi guru? Kapan Allah jadi rabi? Kalau di kita adanya Rabi Dave Van Zonen. Jadi kapan Allah menjadi rabi di sini? Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, kata Yesus. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Artinya Yesus sendiri yang datang dari Allah. Loh, kapan kita ini diajar oleh Allah? Dan dikatakan setiap orang yang mau diajar oleh Bapa datang kepada Yesus. Ngomong apa kamu, Sofkatul? Sudah tahu bahwa yang ditangkap itu adalah apa firmannya Yahweh, Yahweh itu sendiri. Yang ditangkap Romawi itu Yahwehnya sendiri kan? Ya sudah gitu loh. Persilahkan kalau ada orang Islam itu tanya-nanya lagi gitu loh. Ayo, one way mungkin mau bertanya gitu loh. Diperkenankanlah gitu loh. Jangan jangan apa bikin pusing, muter-muter gitu loh. Ya untunglah saya dan One Way sudah minum Paramek gitu loh. Dikatakan di sini nubuatan itu ada di dalam kitab para nabi. Kalau kita melihat Yesaya 54 ayat 13 dikatakan semua anakmu akan menjadi murid Yahweh. Kapan kita jadi muridnya Tuhan? Perasaan kita muridnya Pak Erken. Iya, saya tahu Anda muridnya Yahweh, Pak Sofkatul, Pak Sofkatul. Saya tahu Anda ini muridnya Yahweh. Yahweh yang ditangkap Romawi itu kan? Yang ditombak setelah bangkit dijadikan Tuhan itu kan? Iya, itu saya tahu, Sofkatul. Saya tahu Anda ini muridnya Yahweh. Yahwehnya itu yang ditangkap sama orang Romawi itu kan? Kan seperti itu. Jadi Yahweh, firman Yahwehnya itu ditangkap gitu loh. Ketika datang ke bumi, ditangkap sama orang Romawi firmannya itu, firman Yahwehnya itu kan. Iya saya tahu Anda muridnya gitu loh. Muter-muter lagi Sofkatul, Sofkatul. Untung aku minum Paramik sudah. Tapi Tuhan di Yesaya 54 ayat 13 menubuatkan loh, kita semua akan menjadi murid Yahweh. Dan Yesus mengatakan ada tertulis dalam kitab para nabi ini, lihat. Yohanes 6 ayat 44. Ada tertulis. Dan semua orang akan diajar oleh Allah sendiri. Dan setiap orang yang mendengar dan terima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Tetapi itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Lucu dong. Diajar oleh Bapa, tapi bukan berarti kita melihat Bapa. Kita diajar oleh Sang Firman. Loh, kok bisa begitu? Iya saya tahu itu lucu, gak usah dijelaskan Sofkatul. Saya tahu itu lucu kok gitu loh. Yuk naik lanjut. Ya, memang begitu. Makanya di Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah namanya kita muridnya
Ya, saya melihat Yahweh yang ditangkap Romawi itu kan firman Yahwehnya. Iya itu saya tahu bahwa Sopkatul ini adalah muridnya Yahweh gitu loh. Yahweh yang di firman Yahweh yang ditangkap Romawi itu kan. Nah, seperti itu kan? Iya, saya sudah tahu Sopkatul. Nggak usah muter-muter gitu loh. Nggak usah muter-muter, nggak usah muter-muter. Bisa, bisa. Saya, ini video ini Anda cari di Alhat Indonesia, Unlock the Bible, playlistnya seri 25. Silsilah kejadian 5. Jadi Tuhan, itu sudah dinubuatkan akan turun dan mengadil. Dan kita semua akan diumur. Sudahlah Sopkatul, sudah. Anda sudah mengatakan Yesus jadi Tuhan itu ketika bangkit. Sebelum bangkit itu belum jadi Tuhan, kan gitu intinya. Sudah paham. Yang ditangkap itu adalah firman yang menjelma jadi manusia, seperti itu kan? Ya sudah paham, sudah stop. Gak usah panjang lebar gitu loh. Muridnya Yesus. Murid Yesus itu adalah muridnya Yahweh. Ini teman-teman bisa lihat korelasinya nggak ini? Bisa, bisa. Saya, Ya bisa. Yang ditangkap itu siapa? Utusan Yahweh kan? Atau Yahwehnya sendiri? Kan gitu. Yahweh ini mengutus firmannya. Firmannya itulah yang ditangkap oleh orang Romawi. Gitu kan? Ya gitu loh. video ini Anda cari di Alhat Indonesia, Unlock the Bible, playlistnya seri 25. Silsilah kejadian 5. Jadi Tuhan, itu sudah dinubuatkan akan turun dan mengadil. Dan kita semua akan diumur. Ya Tuhan, dia umur Yahweh. Maka Yesus mengatakan akan jadi kelas bangsa murid. Jelas, Bu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Muslim itu saya heran nggak bisa membedakan antara Rob dengan ilah. Ini jelas, ini adalah surat Anas, surat 114 yang surat terakhir di dalam. Aduh gimana sih Bos Sopkatul? Gak bisa membedakan Rob antara ilah gimana? Sebenarnya Sopkatul sendiri yang gak bisa membedakan gitu loh. Yuk, bagaimana penjelasannya nanti ya? Sopkatul ini dengan argumen apa mau menjelaskan perbedaan Rob dengan ilah seperti itu? Yuk, lihat lucunya Sopkatul. Quran. Kalau dikatakan sini ada Rob, ini ada kata birabi ini loh. Kelihatan ya, hirab. Diterjemahkan di dalam Quran bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Tapi kita lihat ya, Google kosong ya. kayak nama. Iya, ini pakai kok nggak bisa nih, bentar. Nah, ya, kita pakai ilmunya Ahmad Kainama. Gak bisa. Lucu kamu Sopkatul. Mana? Bentar ya, teman-teman. Mana lu? Ntar sok. Bentar ya, kok jadi Hebrew? Nggak bisa. Malu kamu Sopkatul. Diterjemahkan ini slash ya, teman-teman ya. Coba memakai Bing, Bu. Sofi. Mau pakai apa, bahasa apa, Bu? Pakai Google Translate aja lama. Betul. Daripada Allah turun aja lama 50.000 tahun baru turun. Masa Google Translate aja nggak bisa? Al-Quran itu tidak bisa di Google Translate itu kan. Al-Quran itu kita pantun. Hanya Google Translate. Lucu kamu Sopkatul. Mau membuktikan malah nggak bisa.
Mau membuktikan malah nggak bisa. Lucu kan? Malu kamu Sofkatul, malu, malu, malu. Rasanya kayak goblok. Ya, alhamdulillah. Oh, itu bukan kebencian, itu fakta. Kok kebencian? Muka lu kan emang kayak goblok. Ya, alhamdulillah. Ya, kurang berapa tadi? Iya, dia nggak bisa. Malu dia mau gulu-gulu terus berapa? Kamu kalau masuk. Malu. Ini aku aja dulu di situ. Ini aku bikin Google Translate apa-apa. Iya, gampang itu. Enggak, itu terjemahkan itu jatah Tuhan. Iya. Bukan Tuhan. Kena menerjemahkan aja Rabi kan. Aduh, kok Robi kok tuan di mana sih kamu ini Sofkatul? Itu artinya Tuhan, bukan Aduh, 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 bodoh, 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 bodoh. Tuan itu adalah Sayyid, Tuan Sofkatul. Aduh, kok bodoh ditampilkan. Oh, lu ya kata bukan. Tuan itu Sayyid Sofkatul. Aduh, 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 kamu ini. Ahmad Kainam aja udah Google Translate. Gue kasih tahu lu ya, bahwa setiap ustadz yang nggak bisa bahasa Arab itu nggak boleh berkhotbah. Gue kasih lu ustadz lu yang ngomong ya. Dasnya apa? Itu kan kalau Arab itu Lu panggil Ahmad Kainam ke sini, suruh dia pakai bahasa Arab bicara dengan orang Arab. Gue panggilin orang Arab. Kalau dia nggak bisa Jangan sok-sokan, alasanmu aja Sofkatul, alasan. Gak bisa menampilkan, malu terus ngomong gitu aduh. gue kasih lu ya kata ustadz lu ya. Semua ustadz yang nggak bisa bahasa Arab nggak boleh khotbah. Udah, gak usah ngoceh, kamu gak bisa, malu. lu aja yang menerjemahin itu Arab itu nggak bisa. Nggak bisa dikontrol. Translate aja gak bisa. Aduh, Sofkatul, suka betul. Al-Quran lu itu bukan hanya nggak bisa ditranslate, karena apa? Kesalahan grammar dan tata bahasanya luar biasa banyak gitu. Aduh, grammar baca aja gak bisa, kamu kok mau kritik tag gimana sih? Kitab bahasa Arab kita itu dengan mudah kita translate ke Google. Bohong, dengan mudah, wong translate-nya aja gak bisa kamu itu. Translate lu gak bisa kok dengan mudah. Ada. Kamu sudah mengganggu acara di sini. Malu-maluin aja semuanya ini. Aduh. Silakan keluar, pintu terbuka. Keluar, ada malu-maluin. Memaparkan pengacara menjawab pertanyaan Muslim. Jadi Ibu Sofi belum selesai menjelaskan pemaparannya. Saya tidak mengizinkan kamu mengganggu acara kami one way. Dan tolong kamu berdiam diri. Nanti ada waktunya. Kalau kamu mau stay, kamu tetap boleh di sini mendengarkan. Saat ini adalah waktunya Ibu Sofi meneruskan pelajarannya. Jadi saya minta maaf kalau Anda tidak betah, pintu Malu. Anda bisa meninggalkan. Malu. Mau buktikan gak bisa. Akan dilanjutkan. Malu gak bisa. Silakan Bu Sofi. Jadi sebenarnya kata Robi di dalam Quran itu sebenarnya artinya ganda. Jadi bisa kepada Allah, bisa kepada Raja. Cuman mereka nggak pernah mau konsisten. Sofiatul malu nggak bisa terjemahin. Dengan Nabi yang ketat anak umur 6 tahun. Malu Sofkatul. Udah banyak alasan cincong kamu. Kebencian tidak ada kebenaran dan mulutnya. Betul. Sofkatul itu bahasanya kebencian terus itu. Oke. Lanjut. Kamu yang harus malu dengan nabimu. Ngerti kamu? Kamu yang harus malu dengan nabimu. Saya izinkan kamu masuk ke ruangan ini. Saya admit kamu. Tapi kalau kamu nggak punya Malu. Aduh, nggak bisa membuktikan, nggak bisa kok. tidak punya etika memasuk rumah orang mengganggu acara kita. Jadi maaf ya one way kalau kamu mendengar di sana. Lain kali kalau kamu masuk ke ruang sini. Aduh, harus pakai apa itu? etika. Malu. Silakan Bu Sofi dilanjutkan.
Nah inilah apa ya, kebodohan Sofkatul ini. Katanya Robbi itu tuan gitu, bukan Tuhan katanya. Kan bodoh namanya. Jadi kalau tuan itu dalam bahasa Arab itu kan sayyid gitu loh, sayyid gitu loh. Itu sayyid itu tuan gitu loh. Bukan Robbi. Kalau Robbi itu penguasa gitu loh. Kalau Robbi itu penguasa, itu kalau misalkan gini, penguasa alam semesta. Nah, itu baru dikasih dimaknai diterjemahkan menjadi Tuhan seperti itu. Karena apa? Karena penguasa alam semesta. Jadi kalau misalkan manusia gak mungkin menjadi penguasa alam semesta. Artinya ketika dikatakan penguasa alam semesta, maka itu dimaknai atau diterjemahkan sebagai Tuhan. Seperti itu, Sofi. Terus kemudian misalkan Robbul Bait, misalkan gini. Tuan rumah misalkan atau penguasa rumah itu, misalkan seperti itu ya. Jadi penguasa rumah. Nah itu ke manusia maka disebut apa? Penguasa rumah ahlul bait gitu loh. Jadi orang yang punya rumah itu. Seperti itu Bu Sofi. Karena kosakata dalam bahasa Arab itu kadang-kadang satu kalimat itu sampai mempunyai 12 makna. Tergantung kalimat setelahnya atau sebelumnya gitu loh. Itu bahasa Arab Bu Sofi. Aduh. Bukan ini, bukan hanya kalau tuan saja, bukan seperti itu. Jadi kekurangan kosakata Indonesia ini untuk menerjemahkan bahasa Arab ini kekurangan kosakata. Artinya harus terjemahan itu harus disesuaikan atau dicocokkan dengan maksud kalimat itu gitu loh. Ketika Robbi ini bisa artinya penguasa di sini ya. Penguasa rumah itu orang tuan rumah disebut dengan tuan rumah gitu loh. Kalau penguasa alam semesta itu dimaknai sebagai Tuhan. Seperti itu. Misalkan kalau penguasa parkiran itu disebut tukang parkir. Seperti itu. Buka Bu Sofi ini mau mengkritik tapi gak jadi-jadi. Karena apa? Translate-nya gak bisa-bisa gitu loh. Lucu. Aduh sahabat saya ini kemudian diremove sama Kristen ini. Aduh. Karena apa? Karena Bu Sofi yang gak bisa menampilkan, yang gak bisa translate. Kok teman saya yang dikeluarkan. Ini lucu. Kalian punya nabi moral Aduh katanya Rob itu dikira bahasa Arab itu cuman ya segitu. Kalau pakai Google Translate itu misalkan satu makna, ketika ditranslate lagi misalkan gini ya. Bahasa Arab ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ini ditranslate lagi ke bahasa Arab. Itu akan berbeda lagi maknanya gitu loh. Kenapa? Karena Arab itu sesuai konteks kalimatnya gitu loh. Enggak sama gitu loh. Bu Sofi di sini grammar Arab ini nggak tahu, makanya dia itu kelihatan bodohnya seperti itu. Ya mudah-mudahan kelucuan seperti ini menjadi tahu bahwa Sofkatul ini memang orangnya itu sok tahu, lucu sok tahu gitulah. Ya mudah-mudahan walaupun ketawa-ketawa dalam konten ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini. Saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini diberikan kesehatan, dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya Hasan Madura mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.